Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan pula kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Para bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, bahwa perjalanan manusia dalam kehidupan dunia, dia akan melalui beberapa tahapan yang ujungnya agar manusia itu mendapatkan kebahagiaan. Bahagia tentunya bukan hanya di dunia, tapi bahagia itu juga kita harapkan kelak berada di akhirat. Karena manusia bukan hanya mengejar kenikmatan duniawiyah, tapi yang lebih utama kita diperintah oleh Allah, yakni mengejar kehidupan akhirat. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas 28 pada ayat ke-77, Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Apa kata Allah? Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Wabtaghi, dan carilah. Apa yang diperintahkan untuk dicari? Daral akhirata. Daral akhirati, negeri akhirat. Dados tiyang niku diperintah Allah pados napa, Pak? Kebahagiaan akhirat. Itu aja. Dunia niki namung sementara. Sak suwe-suwene menungso niku tendonya pinten tahun, Pak? Adam 1000 tahun, Nuh 950, jenengan pinten? Gak wani ngomong. Al-umru ummati baina sittin wa sab'ina sana. Dawuhipun Rasulullah, umatku iki umure antarane swidak ngantos 70. Enten sing langkung lebih 70,
Enten apa mboten? Enten kata. Nang kene ketokane ono iki. Pundi sing lebih 70? Jarang. Ini. Jadi sementara ten rahim pinten tahun urip ten rahim nih. Tapi enten mati nih. Lah wong roh niku ditiup nggih umur 4 wulan. Berarti nek 9 wulan dikurangi 4 wulan pinten? Uripe enten ruwe niku. Namun gangsal wulan. Ten donya paling pol 70 rata-rata. Mangke ten alam kubur nggih saged atusan tahun. Kados Rasulullah ngantos 1500 tahun. Enten sing 2000 tahun, 3000 tahun. Tapi mangke bakal kiamat. Semua akan dihancurkan oleh Allah dan berpindah kepada kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Makanya Allah perintahkan cari kehidupan akhirat. Dengan apa? Fima atakallah. Dengan apa saja yang Allah berikan kepadamu. Berupa fasilitas hidup, diparingi meripat, diberi telinga, diberi mulut, 2 tangan, 2 kaki, diparingi akal ingkang sehat. Niki dikengken apa? Pados akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Pak, Bu, tiang niku enten sing lali nasibe ten donya napa mboten? Enten apa mboten? Nek urusan donya gak ono sing lali. Nggih napa mboten? Gak ono. Gak mungkin sak nun sewu nggih, nun sewu. Sak gendeng-gendenge wong iku nek luwe golek apa? Mangan. Nun sewu, ada orang gila. Gak punya akal, gak punya apa-apa. Makan atau tidak? Makan, dia cari-cari. Walaupun korek-korek sampah, dia kereker sampah, golek panganan. Nek gak ngono ngadeg nang pinggir warung, cek dikei sego. Dados sak nun sewu, sak edan-edane wong niku mboten ngantos supe nek urusan donya niku. Tapi nek akhirat kata tiyang supe napa mboten? Banyak orang lupa atau tidak? Banyak. Makanya Allah niku ngengken, ayo cari kehidupan akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu ini, berupa kenikmatan hidup, fasilitas hidup, kesehatan, kekuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, di samping kita beraktivitas dalam kehidupan dunia ini, melaksanakan ibadah dan kewajiban-kewajiban yang lain sebagai seorang mukmin, kita berharap ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat itu tidak ada lain kecuali jannah. Napa niku? Swarga. Lah niki ketinggal saking donya dongane jenengan iki. Bendinten jenengan iki mesti ndonga. Senajan boten ndonga liyan-liyane, tapi nek donga niki boten telat. Donga napa nih? Doa apa Mas? Robbana atina. Terus ayo kayak ono hadiah kati kau manek ngono. Itulah doa yang kita ucapkan minimal. Kalau seandainya kita tidak berdoa apapun, kita akan berdoa dengan doa itu. Milo kadang tiang niku jenengi donga niku donga napa niku?
sapu jagat dientekno kabeh. Wis sing penting apik donya lan akhirat. Sekarang pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan kebahagiaan akhirat? Kira-kira apa kebahagiaan akhirat itu? Fil akhirati hasanah. Kan fid dunya hasanah, urip sae ten donya, wa fil akhirati hasanah, urip sae ten akhirat. Nek tiyang niku urip sae ten akhirat niku maksude mlebet ten pundi? Swarga, mboten enten lentune. Sedaya sepakat. Lah sakniki nuwun sewu kula ajenge tanglet sing dimaksud urip sae ten donya niku napa? Bahagia di dunia itu apa? Aduh. Melaksanakan kewajiban. Nggih. Duwe akeh. Lho terus terang iku bener iku. Jawaban Bapak itu, ya jawaban Bapak nun sewu, niku enten sing ten pikiran jenengan. Duwe akeh, kendaraan akeh, omah akeh, bojo. Ayo terusno, bojo. Bojo situ ae. Wong Islam iku bojone akeh. Dikei sampai pinten? Sekawan. Nggih. Tapi purun napa mboten kan niku kan? Nek fasilitasnya kan sampun diparingi kesempatan. Nek tiyang kafir, bojo kudu situ. Kafir niku gendakane syarat-syarat. Nah. Nggih, wong kafir iku masih bendina bengkerengan, uripe gak bahagia. Nggih. Niku tetep butuh siji, gak oleh cerai. Tapi simpenane kata. Niku kafir. Nek tiyang mukmin kados jenengan diparingi kesempatan sekawan, tapi gendaan angsal apa mboten? Kaoleh haram. Wis dikai kesempatan papat kok. Nek sampean mek gawe situk tok kesempatane ya karepmu. Nah, itu. Jadi bahagia di dunia ini penting Bapak Ibu saudara sekalian. Untuk menyamakan visi kita itu tentang kehidupan dunia ini. Duwe akeh, nggih. Mboten keliru niku. Niku kabeh wong pengen duwe akeh. Napa malih urip donya bahagia niku? Sehat. Wah niku lebih mendalam niku. Duwe akeh tapi gak sehat, loro-loron. Iso ngrasakno donya enggak? Mangan enak kali enak mangan niku pundi sing bener? Mangan enak napa enak mangan? Enak mangan. Masih pohong rasa keju. Nek gak enak mangan keju rasa pohong mosok ono. Ya keju tetep keju tapi gak iso ngrasakno. Enak kenal loro, bahkan gak oleh mangan keju, gak oleh wong loro kok. Kon kok muda kolesterolmu lho. Sehat. Akhirnya apa? Enak makan. Bapak Ibu, saudara sekalian. Sekarang saya mau tanya, Bu, bahagia dunia itu apa, Bu? Siji lho ya, wong lanang mbek wong wedok. Ayo. Monggo, Bu. Bapake kalau melok-melok. Bu, bahagia dunia itu apa kira-kira? Kenapa? Sehat. Disayang suami. Loh, itu rungokno, Pak. Tibake wong wedok iku gak kepingin duwe-duwe akeh, sing penting sayangan. Lah sampean wis gak dikai duwe, dikaploki terus. Gak disayang. Masih dikai duwe akeh tapi nek diseneni bendina, digepuki bendina ya gak krasa duwike. Enak pundi, Bu? Ditempeling tapi ditempeling mbek dhuwit sak gebok. Purun apa mboten?
Boten. Boten. Bahagia dunia, kata seorang tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri, diterangkan dalam Sahih At-Tirmidzi, buka nomor 3488, tentang makna doa yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, pada ayat yang ke-201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Apa kata Allah? Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Nopo penjelasanipun para ulama, di antaranya diterangkan dalam Sahih At-Tirmidzi 3488. Silakan. Harun bin Abdul Al-Bassar menceritakan kepada kami, Rau bin Ubadah menceritakan kepada kami dari Hisham bin Hasan dari Al-Hasan tentang firman Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hasan berkata, apa kata Al-Hasan? Kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah, sedangkan kebaikan di akhirat adalah surga. Tidak ada kebahagiaan di akhirat kecuali surga. Semua sepakat. Tapi kalau kebahagiaan dunia, pikiran tiang ini macam-macam. Tapi nek diterangkan wonten hadis niki, napa? Bahagia dunia niku al-ilmu wal ibadah. Ilmu dan ibadah. Maksudnya napa? Tiang niku kedak gada ilmu. Ilmu napa? Ilmu syar'i. Napa ilmu syar'i? Ingkang sumberipun qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Niku ilmu syar'i. Mongko tiang niku bakal urip tentrem, ayem, bahagia menawi nggadahi manton gada ilmu. Napa? Ibadah. Apa ibadah? Mengamalkan ilmunya. Dan amal ini harus didasarkan dengan ilmu. Supaya amal ibadahnya diterima, apa dasarnya? Ilmu. Jenengan bendinten subuh donga, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sing disuwun nomor setunggal napa? Ilmu kang manfaat. Mantun ilmu napa? Rizki ingkang halal. Napa kok rezeki ingkang halal? Didisiki kali ilmu. Tiyang boten saged semerep rizki niki halal napa haram nek boten gadah napa? Ilmu. Tiyang pengen rizki halal niku ilmu dhisik. Supaya roh iki halal, iki haram, iki apik, iki elek, iki hak, ini batil. Niku ilmu. Nek gak duwe ilmu sembarang dimplok, lele dimplok, kotok dimplok, kodok angsal napa mboten mangan kodok? Asal napa mboten? Duh, angsal. Kok angsal? Sing doyan. Angsal napa mboten mangan kodok? Swike. Purwodadi masih enak, hati-hati. Jangan sampai dimakan karena Nabi mengharamkan. Baik. Kalau nggak ngerti ilmu, sembarang dipangan. Gaji dipangan, untung bisnis dipangan, ngentit dipangan, nyolong dipangan, ngurangi timbangan, ngurangi takeran, riba yo diemplok.
Gara-gara nopo? Boten gak ada ilmu. Samantone tiyang berilmu nopo? Angsal rizki ingkang halal. Sebab pekerjaannya dilandasi dengan ilmu, mengerti mana yang halal dan haram. Lajeng nomor 3 napa wau niku? Wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Amal yang diterima landasannya apa? Syaratnya 2, apa? Ilmu. Dan yang kedua apa? Rizki yang halal. Karena amal kita nggak diterima kalau perutnya kemasukan barang haram. Tiang dongo bendinten, salat bendinten, boten diterima. Sebab apa? Kemasukan barang haram. Amalnya tidak diterima. Dan amal juga tidak diterima karena tidak punya ilmu. Wong ketokane poso, masya Allah, iku ahli tirakat. Pendino poso. Bareng ditakoki, "Mbah, sampean poso apa? Kok kuat sampean pendino poso?" "Iya, aku ki poso ngrowot." Nun sewu, enten ilmune napa mboten? Poso ngrowot niku. Enten contoh saking Kanjeng Nabi napa mboten? Poso mute, enten ilmune napa mboten? Saking Kanjeng Nabi, mboten wonten. Cak sampean poso apa? Dino Rebo kok poso? Iya rek, iki wetonku. Poso napa? Weton. Enten enggak tiyang sing nglakoni poso weton? Enten apa mboten? Endi wonge? Insyaallah ten ngriki mboten wonten, paling ya 1, 2. Loh, apa tambah akeh lan? Nggak ada ilmunya. Kelihatannya sholat, kelihatannya zikir. Masya Allah, ahli zikir. Bareng ditakoi, "Pak, sampean zikir nopo? Ket mulai subuh sampai jam 12 awan. Zuhur, kok gak mari-mari?" "Aku zikir la ilaha illallah ping 50.000. Nun sewu, zikir la ilaha illallah angsal napa mboten? Angsal, tapi sing mboten angsal niku napa? 50.000 niku lho tekan ndi? Enten ilmune saking Nabi napa mboten? Mboten wonten. Mila amale mboten diterima sebab mboten enten ilmune, mboten wonten dalil saking Quran lan sunnah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Mboten diterami niku amale. Lha niku ilmu rizki ingkang halal baru amali diterima. Mila tiyang gesang teng donya menika bahagia sebab napa? Ilmu. Ilmu napa? Ilmu syar'i, ilmu agami. Para nabi niku kata-katai sugih napa mboten sugih? Halo? Mboten sugih. Nabi sing sugih niku sinten mawon? Sing kaya raya. Sulaiman, bapake sakderenge napa? Daud. Nabi Sulaiman bojoe 70, nggih. Nabi Daud bapake bojoe 100, nggih. Lah niku raja ya nabi. Sugih. Nabi sinten malih sing nate dadi raja ten Mesir? Nabi Yusuf. Lah rata-rata nabi para rasul niku Pak mboten sugih. Apakah mereka hidupnya bahagia? Pasti bahagia. Apakah bahagia dengan harta dunia? Tidak. Bahagia dengan apa? Ilmu. Ya napa ilmu nih para nabi, para rasul? Ojo takok. Ilmu nih para nabi, para rasul. Tiang paling bahagia senajan ujiane paling berat nggih para nabi, para rasul. Sebab napa? Gak ada ilmu. Lajeng ilmune napa? Dilaksanakan, diwujudaken, ngelampahi ibadah. Ini kunci bahagia, Pak. Ana wong duwe akeh, omah magrong, mobil mewah, bojo ayu. Top napa mboten, Pak? Halo? Tapi mboten gada ilmu, wudu gak iso, salat yo gak ero. Bahagia napa mboten? Seneng napa mboten piyambake? Seneng, tapi mboten bahagia. Benten napa sami seneng kali bahagia nih? Benten.
Wong kafir niku bendino iso guyu. Seneng uripe tapi enggak bahagia. Sebab bahagia as-sa'adah at-thayyibah hasanah. Dan Quran niku kadang disebut hasanah, kadang disebut thayyibah, kadang disebut sa'adah. Niku hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah, yakni orang beriman yang punya ilmu dan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dunia niki Pak laknat. Dunia niki aslinya laknat. Sedaya napa wonten sing ten donya niki laknat sedaya. Kejaba sekawan sing boten laknat ten donya niki. Sinten mawon tiang sekawan niki. Coba dibuka Tirmizi. Berapa? 32, 33 atau berapa? Oh. Sebentar. 2322. 2322. Ya, silakan. Aku mendengar Atok bin Qura. Dia berkata, Apa katanya? aku mendengar Abdullah bin Damrah. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Apa kata Abu Hurairah? aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda Nabi SAW? ketahuilah, Ala sesungguhnya dunia itu terlaknat. inna dunya mal'unatun. Sesungguhnya dunia itu terlaknat. Apa yang ada di dalamnya pun terlaknat. Wa mal'unun ma fiha. Dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Dunia itu terlaknat apa saja yang ada di dalamnya. Makanya jangan mendewa-dewakan dunia, mendewa-dewakan harta, pangkat, kedudukan, semua itu laknat. Sing ten donya niku napa mawon, Pak? Awak dhewe. Sing wonten sakjroning donya niku napa mawon? Awak dhewe. Harta, terus Tahta. tahta. Lho iki lak diterusno. Harta, tahta, wanita, toyo. Lho niku persis niku sing ten donya niku. Dawuhipun Allah masalah donya niku napa? Sing disebut ibu wau niku. Ali Imran 3 ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. 6. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Apa kata Allah? Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Apa yang diinginkan? Yaitu wanita-wanita. Minan nisa, wong wedok. Terutama sapa iki sing seneng wong wedok iki? Wong lanang. Sing durung rabi kepingin rabi, sing wis rabi ayo sing banter ngomong. Loh, angsal apa boten? Wong kepingin lho. Wong kepingin ae lho, gak apa-apa monggo pengin kok. Tapi wani apa gak kan ngono ya kan? Kepingin kabeh yo kepingin. Kepingin apa boten Bu? Bapak Ibu? Bu, garwane kepingin apa mboten? Nate disampaikan apa mboten? Mboten gak wani berarti. Minan nisa niki donya niki. Laknat napa wawon sing teng jerone donya niki. Minan nisa. Napa malih? Anak-anak. Al-banin, anak-anak. Nomor 3. Harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Iya.
wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah, emas, perak, dinar, dirham, duit. Nek sakniki sekawan napa? Kendaraan atau kuda pilihan. Nek riyen jaran. Nek sakniki kendaraan. Wis macem-macem, terserah. Ya. Wong dhewe-dhewe duwe kesenengan. Mereke sing disebut macem-macem. Nek niki kesenangan dunia. Kemudian nomor gangsal napa? Binatang-binatang ternak. Wal an'am. Makanya disebut raja kaya. Urip nang desa duwe sapi 100. Seneng napa mboten? Seneng nek wong kene bojo negara duwe sapi 100, berarti juragan Sapi. Terus nomor 6. Dan sawah ladang. Sawah ladang napa malih duwe bumi ya, duwe tanah, sawah, gak ada sabin, gak ada tegalan, apa malih duwe ditanduri napa jenengan gak ada hutan? Jati, apa malih Jonegoro ya. Nah ini. Jadi inilah kesenangan dunia yang Nabi sebut apa tadi? Ala, ketahuilah, inna dunya mal'una. Dunia itu terlaknat. Wa mal'unun ma fiha. Dan terlaknat apa saja yang ada di dalamnya. Makanya Allah katakan dalam ayat ini, dzalika mata'ul hayatid dunya. Apa katanya? Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Iya, itu tempat tujuan kita, surga. Maka kalau di dunia ini jadilah orang yang tidak terlaknat. Sebab nopo dawuhipun Kanjeng Nabi, sedaya napa sing ten donya niki laknat illa kejaba kecuali sinten? Kembali ke Tirmizi. Kecuali zikir kepada Allah. Pertama, zikrullah, zikir ten Allah, eling ten Allah. Nek gak ada omah supaya omahe enggak terlaknat, ditamel napa? Zikir. Napa? Maos Quran. Dipanggeni napa? Salat. Boten medal saking griya niku swara-swara kejaba Al-Qur'an, swara ngaji, masih kaset, gak apa-apa supaya gak laknat timbangane benisu. Ana enggak omah kaya ngono? Laknat. Lho niku sing ngomong mbok sanes kula. Kanjeng Nabi, donya saisine niku laknat nek mboten zikrullah. Omamu zikirno, kon duwe mobil, zikirno mobilmu iku. Aja sampai diputer nang jero apa? Apa jare? Tidak keluar dari mobil itu melainkan suara-suara kebaikan, bacaan-bacaan zikrullah, bacaan Al-Qur'an. Dipakai untuk ingat Allah, jangan malah lupa kepada Allah. Duwe mobil aja digawe enten apa mboten ngoten niku? Akeh rombah iki ternyata. Amanatul arus. Zikirkan mobilmu itu, zikirkan rumahmu itu, dirimu juga banyak-banyak berzikir, mengingat Allah, supaya apa? Tidak laknat hidupmu. Niki termasuk laknat napa betul? Laknatnya boten zikrullah. Bagaimana HP kita itu supaya zikir dipakai untuk kebaikan, jangan dipakai untuk keburukan. Kayak nyimpen gambar-gambar apa? Penuh. Halo, para pemuda, nek tua-tua yo gak kira ono sih. Ambek alu wis tua iku jadul, gak ero, gak ketok. Ya kan? Gaptek. Para pemuda, hati-hati ini. HP-mu jangan sampai laknat.
Ibu-ibu, HP-nya jangan dipakai untuk ngerum. Hati-hati. Berarti laknat, HP-mu laknat. Laknat apa saja yang ada di dalamnya. Yang kedua, siapa yang tidak laknat? Melakukan perbuatan yang diridhoinya. Wa ma walahu. Tiang sing boten laknat niku tiang ingkang ngelampahi kesayan amal soleh, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Jalla wa Ala. Ini silakan. Seluruh aktivitas hidup kita itu niatkan untuk mencari apa? Ridho Allah Jalla wa Ala. Ibu nyuci pakaian, jadi kepingin angsal ridane sinten, Bu? Bu, ibu masakno, gawekno kopi, beninjing, kepingin angsal ridane sinten? Ridane sinten? Bojo napa Allah? Halo? Nggih ridane bojo, nggih ridane Allah. Niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Duduk mergo apa? Mergo bojone moroan tangan, nek gak digawekno kopi ngaplok misalnya. Niatkan untuk dapat ridho Allah. Bu, umpami bayarane telat, sik gawekno kopi napa mboten? Sing ngaku kok sing lanang nih. Prei jari ini, berarti jeritan hati nih. Bu, menawi bayarane telat, saulan telat, durung ana dhuwit, durung dikai bayaran kali sing jaler, tasik gawekno kopi wedang napa mboten? Tasik. Berarti selama niki memang kepengin angsal ridhone sinten? Allah. Mas yo gak dikai bayaran tetep gawekno wedang selama wedange ono, nek gak ono apa sing digawekno? Berbuatlah apa yang diridhoi oleh Allah Jalla wa Ala. Maka hidupmu tidak akan laknat. Walaupun amalan itu kecil, ringan, remeh. Imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ono beling, ono paku, disingkirno. Mundak kena arek cilik-cilik tak singkirno. Ono dhuwit lugur. Diridhoi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, siapa yang tidak laknat? Orang yang pandai. Al-alim, orang alim. Siapa al-alim? Para ulama. Para ulama niki sing uripe mboten laknat. Sebab menapa? Ulama niku sing leres. Piyambakipun dados pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Lho niki ulama rabbani, tiang ingkang alim, gadai ilmu, terutama ilmu agami, ilmu syar'i ingkang saged mbimbing menungso wonten radosan ingkang leres. Niki para alim, para ulama. Lah sing nomor 3 niki sak mangke termasuk langka. Ulama itu langka di zaman sekarang. Terutama nopo? Ulama rabbani. Ulama ingkang gadai integritas lan loyalitas ten agami. Ulama ingkang berpihak kepada kebenaran. Ini yang sudah mulai jarang. Termasuk jenis manusia langka. Makanya kalau punya ulama dieman-eman, dijaga dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang
membimbing umat ini dengan ilmu agama supaya tidak menyimpang hidupnya. Inilah orang yang tidak terlaknat. Ulama Rabbani yang tidak berbicara kecuali apa? Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Niku ulama Rabbani. Sanes ulama-ulama ulama-ulama jahat. Nun sewu, nek jenengan dugi ten ulama jarine. Mari ngono mule dikongkon ngamalno zikir ping 1000, dikongkon gedruk lemah ping 7, ngadep ngidul. Niku ulama Rabbani napa mboten? Halo. Senoso nggak ada ilmu tinggi, alim, tapi nek ngajarno kesyirikan, kekufuran, ulama napa mboten sing dimaksud hadis menika? Bukan termasuk al-alim, ulama. Kalau mengajarkan amalan-amalan kesyirikan, amalan-amalan kekufuran, amalan-amalan bid'ah yang tidak dituntunkan oleh Rasul, sekalipun dia alim, punya ilmu agama, bukan termasuk yang dalam hadis ini. Ini adalah ulama-ulama Rabbani yang hidup mereka tidak laknat, membimbing umat kepada tauhid, kepada sunnah. Nomor sekawan, sinten sing boten laknat? Dan orang yang belajar. Al-muta'allim. Al-muta'allim, sinten niku? Orang yang belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Sinten contohnya? Kados jenengan niki al-muta'allim, wong sing belajar ilmu. Supaya kita hidupnya tidak laknat, jangan sepi hidup kita ini dari belajar ilmu. Walaupun harus datang dari tempat yang jauh, walaupun harus menempuh perjalanan jauh. Orang yang belajar ilmu inilah yang termasuk di antara 4 kelompok manusia atau makhluk yang ada di muka bumi ini yang tidak terlaknat. Kinten-kinten sekawan niki jenengan sing saged sing pundi? Nomor setunggal zikrullah. Nomor kali wong sing nglakoni perbuatan yang diridhoi Allah. Nomor 3 al-alim, ulama. Nomor sekawan ingkang belajar ilmu, para thalibul ilmi. Kira-kira dari 4 ini apa Pak yang bisa Pak? Nomor berapa Bu? Thalibul ilmu. Terakhir nggih? Terakhir, senai terakhir. Soalnya zikir ketokane males kita. Nih ibu-ibu jarene zikir ya wis alhamdulillah ya, akeh zikire, terutama napa Bu? Kata-kata istighfar. Niku zikir tiang estri yang paling utami niku istighfar. Nek mboten istighfar napa? Nglakoni kesayan sing diridhoi Allah. Napa? Akeh-akeh sedakoni. Kali niku peseni Kanjeng Nabi. Wonten hadis, coba dibuka. Muslim KBC 61. Ya. Abdullah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa sabda beliau? Wahai kaum wanita, bersedekahlah. Bersedekahlah kamu dan banyak-banyaklah istighfar atau mohon ampun. Mohon ampun ya nisa, wahai para wanita, aktsirna bis shadaqah wal istighfar. Perbanyaklah olehmu apa? Sedekah dan istighfar. Kenapa? Apa kata Nabi? Karena aku melihat kebanyakan isi neraka ialah kaum wanita. Loh niku sebabe wong wedok akeh dadi penghuni neraka.
diparingi solusi saking Nabi nopo sing akeh istighfare, sing akeh sedekahane. Makane ojo sampai bakhil wal mat wal pel wal ki apa maneh? Nyoki cekil, banyak sedekah sing loman dan banyak istighfar. Ini. Jadi silakan zikrullah. Bapak-bapak kalau tidak apa? Belajarlah ilmu. Kemana saja ada majelis taklim yang di sana dipelajari ilmu syar'i berdasarkan qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat, pelajari, datangi. Maka perjalananmu ini tidak laknat. Hadirmu di tempat itu tidak laknat. Bahkan dibanggakan oleh Nabi, bahkan seluruh makhluk akan menyenangi kita kalau seandainya manusia tidak suka. Baca Ibnu Majah 183 dari Katsir bin Qais. Ketika itu dia sedang duduk di samping Abu Darda. Datanglah seorang laki-laki mengatakan, "Wahai Abu Darda, aku mendengar bahwa engkau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari tempat yang jauh menemui engkau untuk konfirmasi." Loh niku lho Pak. Para tabi'in niku semangat nuntut ilmu niku senajan tebe niku dilampahi, Pak. Saking pundi niki tiyang? Baca. Dari Katsir bin Qais, dia berkata, ketika aku sedang duduk di sebelah Abu Darda di Masjid Damaskus, tiba-tiba datang seorang lelaki padanya, lalu berkata, "Wahai Abu Darda, aku datang kepadamu dari kota Madinah, kota Rasulullah SAW, untuk keperluan sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau pernah meriwayatkannya dari Rasulullah SAW." Saking Madinah ten Damaskus. Damaskus niku ibu kota Syria. Tebe napa mboten? Aduh. Tebe. Nek sakniki wonten pesawat sedina pun nyampe. Tapi rumiyin. Gak ono montor mulu, sing ono unta. Paling banter napa jaran. Bahkan para ulama dulu untuk mendapatkan satu hadis dia harus berjalan kaki berkilo-kilo, beribu-ribu kilometer. Inilah menuntut ilmu. Walaupun datang cuma dapat satu hadis, tapi dia yakin ini adalah ini dari Rasulullah sampai kepada sahabat yang dia datangi. Kemudian apa kata Abu Darda? Abu Darda berkata, "Apakah kamu datang untuk berdagang?" Dia menjawab, "Tidak." Lah, tidak. Kemudian Abu Darda berkata, "Apakah kamu datang dengan niat untuk keperluan selain itu?" Apa jawab orang ini? Dia menjawab, "Tidak." Tidak. Berarti memang dia datang khusus untuk menemui Abu Darda, mendapatkan ilmu satu hadis yang pernah dia dengar, yang Abu Darda meriwayatkannya. Kemudian Abu Darda berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda." Apa sabda beliau? "Barang siapa berjalan keluar mencari ilmu, sesungguhnya Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga." Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu biha tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dia berjalan menuju kepada surga. Jadi gak sia-sia jenengan tangi sobo, mari salat sobo meropot. Ono sing teko pundi, Pak? Mayang, Kedong Adem. Ono sing teko Sumber Rejo. Ono sing teko Borneo. Kok Borneo? Borno lah, Kalimantan lah Borneo. Ngenep. Ono sing teko ngenep. Ono ta wong ngenep. Iku mburi. Ono sing teko ndander nggih. Lho, lha niku. Enggak rugi kita ini datang menuntut ilmu. Apa? Kita jalan menuju surga. Karena orang bahagia itu dengan ilmu, Pak. Pulang dari sini dapat ilmu, ayem, tentrem. Masih gak duwe.
Kok ngaku? Aku gak ngomong ngono kok. Gak duwe bojo, Ustaz. Bahagia dengan ilmu. Baik. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada orang yang mencari ilmu. Fa innal malaikata latad'u ajnihataha ridha li talibil ilm. Sesungguhnya malaikat membentangkan, mengepakkan sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu. Majelis ilmu ini Pak dinaungi dengan sayap-sayap malaikat, dijaga. Cuman sampean gak ketok. Tapi nek ketok sampean melayu. Tiang beriman itu yakin, seyakin-yakinnya. Berdasarkan sabda Rasul, malaikat membentangkan sayapnya. Selama majelis itu yang dibicarakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau sudah begitu, jangan diusir malaikatnya. Bagaimana malaikat diusir? Satu, majelis itu ada patung-patung, gambar-gambar makhluk hidup. Karena malaikat tidak akan masuk di suatu tempat yang terdapat gambar makhluk hidup. Apakah itu gambar manusia ataukah gambar hewan? Yang kedua apa? Kalau sudah majelis itu sudah bagus, dibicarakan Al-Quran As-Sunnah, malaikat sudah ridho, jangan diusir. Dengan apa? Kadang ada Pak, Al-Quran disampaikan, qala Allah, sabda Nabi disampaikan, qala Rasulullah. Habis itu musik, blum. Ono enggak ngaji dicampur mbek koyo ngono? Halo, iku malaikate semburat kabeh. Melayu kabeh malaikate. Karena malaikat itu tidak suka dengan suara-suara seperti itu. Musik-musik, lonceng-lonceng dan yang sejenisnya, seruling-seruling syaitan, itu mengusir malaikat. Ada enggak majelis yang seperti itu dicampur Quran dan seperti itu? Sampean seneng enggak? Ngaku wae. Sampean yo seneng teko ae kadang-kadang. Jangan diusir malaikat. Yang ketiga, sesungguhnya orang yang mencari ilmu akan dimintakan ampunan oleh yang ada di langit dan di bumi hingga ikan-ikan yang ada di dalam air. Subhanallah. Inna talibal ilmi, sesungguhnya para penuntut ilmu, yukfaru lahu man fis sama wa man fil ardi, dimintakan ampun oleh orang yang di langit. Siapa yang di langit? Para malaikat. Dan apa saja, siapa saja yang ada di bumi. Sinten bumi? Sinten? Mukmin, menungso sing beriman, yo njalukno sepuro. Umpama ana menungso sing gak seneng, enten apa mboten? Ana wong ngaji gak seneng, ya ono ya ini ngaji ae gak entek. Budal ngaji, mulai ngaji maneh, ambekan sing dipelajari ku apa? Ojo nang kono. Iku majelis kajian kelompok sesat. Ojo ngaji nang kono iku kelompok radikal. Ojo ngaji nang kono itu ekstremis. Itu kelompok teroris. Biarkan orang-orang tidak suka. Kenapa? Allah menjadikan hewan-hewan apa saja yang ada di bumi ini cinta kepada penuntut ilmu. Sampai digambarkan apa? Hattal hitani fil ma', hingga ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di air, mereka senang, cinta kepada para penuntut ilmu. Biarkan orang tidak suka. Jadi ternyata iwak-iwak iku njalukno sepuro. Iwak sing nang laut, ado yo laut yo. Iwak sing nang kali,
Jati njalukno sepuro, kotok, betik, sepat, lele, keting, njalukno sepuro sampean. Tapi sakno ya apa? Mulai ngaji iwake dipangan. Sampean mangan sambel kotok dipangan, kutuke betike. Mereka memintakan ampun kepada para penuntut ilmu. Berikut, lanjut, habiskan hadis ini, selesai. Sesungguhnya keutamaan seorang alim dibandingkan seorang abid, yaitu orang yang tekun beribadah, adalah seperti keutamaan bulan terhadap seluruh bintang. Fadlul alim minal abid, keutamaan orang yang menuntut atau punya ilmu dengan orang yang ahli ibadah seperti apa? Kafadlil qamar wasairil kawakib, seperti keutamaan bulan purnama dengan bintang-bintang. Pundi sing gedhe niku? Bulan. Sinare sing tetep napa? Bulan. Tiang berilmu niku langkung utami timbangane tiang ahli ibadah. Napa malih ibadahe mboten ngangge ilmu. Allahu akbar. Tit ngentut. Gak ro ilmune. Gak mampu kok, gak apa-apa. Padahal batal. Makanya sampai ada statement, naumul alim afdalu min ibadatihil jahil. Turune wong alim luwe apik timbangane ibadahe wong bodoh. Ibadane wong bodoh tanpa landasan ilmu, ibadahe gak diterima. Senajan nek turune wong alim oleh pahala karena mengikuti adab-adab etika dalam tidur yang diajarkan Nabi. Itulah keutamaan yang berilmu dari orang yang ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Lanjut. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Innal anbiya la yuwarrithanna dinaran wala dirham. Nabi tidak mewariskan kepada umatnya berupa dinar dirham. Walakin yuwarrisul ilma. Apa yang diwariskan mereka? Tapi mereka hanya mewariskan ilmu. Mewariskan ilmu. Maka siapa yang dapat ilmu, apa kata beliau? Barang siapa mengambilnya, maka dia mengambil suatu bagian yang sempurna. Iya, bagian yang banyak dan sempurna kalau dia mendapatkan ilmu. Semoga kita Bapak Ibu diberikan oleh Allah Jalla wa'ala ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk mengamalkannya dan mendapatkan kebahagiaan kita di dunia ini. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak? Nggih, sami-sami. Alhamdulillah. Alhamdulillah.